Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smartku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang soal USKDJ PNS materi statistika, yaitu mencari rata-rata gabungan. Jika kemarin kita sudah mempelajari soal-soal tentang rata-rata gabungan, kali ini kita masih akan mempelajarinya namun dengan tipe-tipe soal yang berbeda. Dan soal-soal ini termasuk soal-soal yang hot ya sobat. Dan nanti sini akan saya ajarkan trik-trik yang bisa mempermudah sobat-sobatku semuanya ketika menghadapi soal-soal tentang rata-rata gabungan. Dan materi ini sebenarnya selain untuk sobat-sobatku yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tes ujian CPNS, juga sangat bermanfaat untuk sobat-sobatku yang masih duduk di jenjang sekolah. Nah, oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai ya. Dan untuk sobat-sobat yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semuanya tahu materi terbaru yang saya update berikutnya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Nilai rata-rata siswa putra adalah 84 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 75. Jika nilai rata-rata dalam kelas tersebut adalah 78, maka perbandingan banyak siswa putra dan putri adalah. Nah, di sini bisa kita kerjakan dengan cara biasa dan cara cepat atau trik cepat ya sobat. Nah, pertama kita kerjakan saja dengan cara biasa ya. Nah, di sini kita tulis dulu ya, nilai rata-rata siswa putra adalah 84. Jadi di sini kita buat dulu saja permisalan ya, bahwa siswa putra itu adalah X dan siswa putri itu adalah Y. Berarti nanti di sini ada 84 X ya. Kemudian jika ditambah dengan rata-rata siswa putri yaitu 75 ya, 75 siswanya putri kita anggap saja ini Y. Nah, kemudian nilai rata-ratanya didapat 78. Oke, sama dengan 78. Ingat ya, kalau rata-rata gabungan berarti nanti dibagi dengan jumlah semua siswa. Berarti jumlah semua siswa di sini adalah X ditambah Y ya. Siswa putra ditambah dengan total siswa putri. Dan sekarang berarti langsung saja kita kalikan silang ya. 78 di sini kita kalikan dengan X ditambah Y. Sehingga yang ruas kanan tinggal 84 X ditambah 75 Y. Ini kita kalikan dulu ya. 78 X ditambah 78 Y. Ini tetap kita tulis saja. Kemudian kita dekatkan ya satu suku dengan satu suku berikutnya. Berarti di sini X kita geser ke kanan ya. 84X dikurangi 78X. Kemudian yang di sini ada 78Y dikurangi 75Y. Berikutnya kita hitung ya. 78Y dikurangi 75Y berarti ada 3Y ya. Kemudian di sini 84 X dikurangi 78 X ya. Berarti di sini ada berapa? 6 ya. Ada 6 X. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah perbandingan siswa putra dan putri. Berarti kan putra tadi X ya. Perbandingan berarti ini ya. Tandanya seperti ini dibagi putri berarti Y. Berarti kita tuh mau mencari nilai X dibagi Y atau X per Y ya sobat ya. Nah sekarang ini berarti kita ubah dulu ya, ini X. Y-nya kita geser ke ruas kanan, berarti karena tanda hubungnya kali pindah ruas nanti jadi bagi ya. Berarti X per Y. Kemudian di sini 3, ini tanda hubungnya kan kali pindah ruas jadi bagi, berarti nanti dibagi 6.
Nah, di sini berarti jawabannya 3/6 karena di pilihan ganda tidak ada, berarti ini masih bisa kita sederhanakan ya sobat. Berarti ini sama-sama kita bagi 3, jadi nanti dapatnya adalah 1/2 ya, atau 1/2. Nanti jawabannya adalah yang A. Nah, ini untuk cara yang biasa ya sobat. Kemudian di sini kita akan belajar tentang cara yang kedua yaitu trik cepatnya ya. Nah, di sini kita perlu membuat garis bantu seperti ini ya. Ini harusnya ini ada di tengah ya. Oke, enggak apa. Di sini kita tulis saja, di sini adalah yang X ya. Jika tadi siswa putra nilai rata-ratanya adalah 84, ini yang bawah ini adalah nilai rata-rata ya sobat ya. Yang atas ini adalah jumlah siswanya. Kemudian di sini tadi untuk yang putri, maka rata-ratanya adalah 75. Nah, jika digabung rata-rata kelas menjadi 78. Berarti ada di tengah-tengah ya sobat ya. Nah, sekarang kalau dilihat di sini ya, dari 84 ya, ini ke berapa? Ke 78 ya. Ini kan berarti 6 ya. Ya. Kemudian dikurangi 6 gitu ya maksudnya. Terus dari 78 ke 75 itu nanti berarti dikurangi dengan 3 ya. Nah, angka ini saja yang langsung kita sederhanakan ya. 3 sama 6 kalau disederhanakan sama-sama dibagi 3 sehingga didapat 1/2 ya. Jadi langsung ketemu ya. Ini cara singkat atau triknya ya. Bagaimana? Nah, terserah sobat sih kalau mau mengerjakan seperti apa. Mungkin kalau untuk eh, apa? Persiapan tes CPNS bisa mengerjakan cara yang kedua ini ya. Namun untuk sobat-sobatku yang masih duduk di jenjang sekolah lebih baik menggunakan cara yang pertama karena dari sini kalian bisa lebih memahami maksud dari soal tersebut ya. Baiklah, berarti sudah ketemu jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut. Soal 2, nilai rata-rata ujian matematika dari 25 siswa adalah 56. Jika nilai Andin digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 57. Berapakah nilai Andin? Nah, di sini sobat, soal-soal seperti ini juga bisa dikerjakan menggunakan trik-trik cepat. Tapi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa soal yang bisa dikerjakan dengan trik-trik cepat ini punya ciri-ciri ya. Jadi ciri-cirinya adalah rata-rata yang pertama itu dengan rata-rata berikutnya selalu punya selisih 1 ya. Jadi selalu punya selisih 1 dan di sini yang diketahui ini adalah nilai seseorang saja ya. Jadi nilai satu orang saja ya, sobat. Oke, nanti bisa dikerjakan menggunakan trik cepat seperti ini. Langsung saja ini kita ke trik cepatnya ya. Nah, berarti sama kita masih menggunakan bantuan garis dulu ya. Oke, di sini nilai rata-rata ujian matematika 25 siswa adalah 56. Berarti di sini ada 25 siswa, nilai rata-rata didapat 56. Jika nilai Andin, Andin itu kan satu orang ya, digabungkan dengan kelompok tersebut, ini berarti sudah nilai rata-rata ya. Berarti nanti nilainya ada di tengah ini. Nilainya adalah 57. Nah, berapakah nilai Andin? Nah, kita mau mencari ini ya. Nah, jadi di sini perlu diketahui ya bahwa jaraknya 56 ke 57 itu kan ditambah 1 ya. Nah, kebetulan sekali ini di atas juga 1 ya kan? Berarti nanti di sini ya di sini bisa kita turunkan ya, berarti nanti ini 25 ya, selalu 25. Jadi ini kan 1 ya kan, ini juga 1. Oh, berarti ini sama gitu loh. Berarti kalau di sini 25 nanti di sini juga ditulis 25.
Nah, oke. Tadi langkah berikutnya, jadi ini tadi kan dari 56 ke 57 itu kan ditambah ya, ditambah satu. Ya berarti ya ditambah ini ya kan? Ya, berarti nanti juga harus kita tambah dengan 25 itu sendiri ya. Berarti nanti 57 ditambah dengan 25 ya. Artinya seperti itu ya, sobat ya. Oke, maaf. Nah, berarti sekarang kita langsung tambah saja 57 ditambah dengan 25, berarti nanti ketemu hasilnya adalah 82 ya. Jadi diingat-ingat dari 56 ke 57 ditambah 1 dan kebetulan di sini atasnya juga 1. Oke, berarti benar. Jadi nanti ini hasilnya 56 ditambah 1 ya. Berarti berikutnya itu nanti juga pasti sama ya. 57 berikutnya nanti ditambah dengan 25 ini ya di bawah ini kita tulis di bawah. Berarti 57 tambah 25 adalah 82. Nah, di sini untuk cara yang biasa ya supaya sobat-sobat itu bisa mengecek apakah trik ini benar atau salah. Sekarang langsung saja kita kerjakan ya. Nah, nilai rata-rata ujian matematika 25 siswa tadi adalah 56 ya. Kemudian ditambah dengan Andin. Andin itu kan ada satu orang ya, satu orang, tapi kita tidak tahu berapa nilai Andin. Kita misalkan saja ini X ya. Jika digabung rata-ratanya itu didapat 57. Berarti nanti di sini dibagi 25 siswa ditambah Andin ya. Berarti ada 26. Nah, kemudian berarti ini kita kalikan terlebih dahulu ya sobat ya. 5 ini kita kalikan silang ya. 57 ya. Kita kalikan 26 sama dengan 25 dikali 56 ditambah X. 57 dikali 26 didapat 1482. Nah, sama dengan 25 dikali 56 adalah 1400 ditambah X. Berarti X 1482 dikurangi 1400. Berarti X didapat nilainya adalah 82 ya. Jadi sama saja ya sobat. Jawabannya antara trik cepat maupun yang cara biasa. Nah, jadi untuk sobat-sobatku yang tengah mempelajari soal ini, nanti kalau misalkan waktu ujian kalian mendapatkan soal seperti ini, tentunya kalian bisa mengerjakan soal ini dengan mudah sekali. Mungkin cukup dalam waktu kurang lebih 10 detik ya sobat menggunakan trik cepatnya. Jadi diingat-ingat ya bahwa nanti di sini ciri-cirinya rata-ratanya punya selisih satu angka saja ya. Kemudian di sini digabungkan lagi adalah satu orang ya, cuma satu orang saja. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 3, nilai rata-rata ulangan kelas A adalah X bar A dan kelas B adalah X bar B. Setelah kedua kelas digabung, nilai rata-ratanya adalah X bar. Jika X bar A dibanding X bar B sama dengan 10 dibanding 9 dan X bar dibagi X bar B sama dengan 85 dibagi 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah, nah jadi untuk rata-rata gabungan itu sendiri kan kita biasanya itu menyimbolkan dengan kata X bar ya. X dikasih tanda seret di atas ini bacanya adalah X bar. Dan sekarang soal yang ketiga ini juga bisa kita kerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara trik ya, dan yang kedua dengan cara biasa. Sekarang kita kerjakan dengan cara trik terlebih dahulu ya. Sama kita akan membuat ini ya garis bantu lagi ya di sini. Oke, sekarang kita tulis ya. Di sini ada X bar A, di sini ada X bar B. Perbandingannya X bar A dibanding X bar B adalah 10 dibanding 9. Berarti lurus ya garis ini. X bar A adalah 10, X bar B-nya adalah 9. Kemudian di sini ada X bar dibanding dengan X bar B. X bar berarti ada di tengah-tengah ya.
kita nulisnya agak di bawah, ini 85, kemudian X bar B-nya 81 ya. Berarti lurus garis ini, berarti nanti letaknya 81 ada di bawah angka 9. Nah, berarti ini saling kita hubungkan ya angkanya. 9 supaya jadi 81 ini kita kalikan dengan 9 ya. Berarti nanti di sini 10-nya juga kita kalikan dengan 9 yaitu ketemu 90. Berikutnya di sini ya sobat dilihat dari 81 menuju 85 berarti tinggal ditambah 4. Nah, kalau dari 85 ke 90 berarti nanti tinggal ditambah dengan 5. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan bahwa perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah 4 dibanding dengan 5. Nah, ini untuk trik cepatnya ya. Sedangkan untuk mengecek bisa sobat kerjakan dengan cara yang pertama atau cara yang manual ya. Di sini kita tulis saja di sini perbandingannya ada X bar dibanding dengan X bar B ya, yaitu 85 dibanding dengan 81. Nah, di sini bisa kita apa ya? Kita buat permisalan atau cara bantu ya. Di sini kita buat saja dikalikan dengan P per P. Dikalikan angka berapapun yang atas dan bawah itu sama, itu tidak akan merubah nilainya 85 per 81 ini ya. Karena pada intinya artinya P per P itu kan ya 1. Kalau kita buat misalkan dikalikan Ki per Ki, nanti hasilnya kan Ki per Ki itu juga 1. Kalau dikalikan 85 per 81 kan nggak akan mempengaruhi nilainya ini ya. Akan tetap 85 per 81 ya sobat. Jadi di sini untuk mempermudah saja kita di dalam menghitung ya. Oke, berarti nanti di sini kita dapat X bar di sini nilainya adalah 85P dan X bar B didapat nilainya adalah 81P. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu didapat X bar A dibanding dengan X bar B sama dengan 10 dibanding dengan 10 dibanding 9 ya. Berarti ini bisa kita tulis seperti ini. 10 per 9. Nah, ini coba sekarang kita lihat ya angka 10 dan 9 ini supaya mempunyai kaitan dengan 85P atau 81P. Nah, kira-kira bisa kita hubungkan dengan yang 81P ya. Karena nanti di sini angka 9 ini kalau kita kalikan 9P kan hasilnya 81P. Jadi ini kita kalikan dengan 9P per 9P. Ingat, karena atas dan bawah angkanya sama, maka tidak akan mempengaruhi nilai dari 10 per 9-nya. Nah, berarti langsung saja di sini ada 10 dikali 9 berarti 90P per 81P ya. Ini X bar A per X bar B. Dan sekarang berikutnya kita hubungkan ya, ada X bar gabungan ya. Ada X bar gabungan berarti didapat dari X bar A dikali dengan NA ditambah dengan X bar B dikali dengan NB per NA ditambah dengan NB. Nah, sekarang kita tulis dulu X bar gabungannya kita ganti ya dengan 85P ini ya. Berarti ini ada 85P. Kemudian X bar A-nya kita ganti dengan 90P ya. Ini NA ditambah X bar B-nya berapa? Ini ya, 81P ini ya. 81P dikali dengan NB per NA ditambah dengan NB. Panjang sekali ya sobat dari sini. Tidak apa-apa, lanjut saja. Oke, berarti nanti di sini 85P kita kalikan dengan ini ya. Berarti ada 85P NA ditambah dengan 85 PNB sama dengan 90 PNA ditambah 81
PNB. Nah, sekarang yang sama ya, 90 ini ya, karena ini kan sama-sama PNA ya. Ini berarti ini sama PNA ini, kita tulis ya 90 PNA dikurangi 85 PNA. Sedangkan yang ini 85 PNB dikurangi dengan 81 PNB ya. 85 dikurangi 81 ini ketemunya adalah 4 ya. PNB ya. Ini 90 dikurangi 85 adalah 5 PNA. Nah, ini karena sama-sama ada P-nya berarti bisa kita coret ya. Berarti nanti di sini yang ditanyakan apa sih? Perbandingan siswa kelas A dan B. Berarti NA per NB ya. Berarti di sini 4, 5-nya pindah ruas ya. Jadi dibagi 5 sama ya. Jadi perbandingan banyaknya siswa kelas A dan B adalah 4 dibanding 5 ya. Caranya berarti ya sangat-sangat lebih cepat menggunakan trik ini ya. Cukup sekitaran 10 detik saja ya sobat ya. Jadi jika nanti sobat semuanya menemukan soal-soal seperti ini, tidak usah susah-susah lagi ya, kita langsung bisa mengerjakannya ya. Jadi ketemu jawabannya adalah yang C. Soal 4, rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya adalah 60. Ini sebenarnya ya sobat. Tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 41. Banyaknya bilangan dalam kelompok itu adalah berapa? Jadi di sini kita buat saja permisalan ya, kalau ada X bar gabungan ya, ini kan berarti didapat dari X1 atau data 1 ditambah dengan data 2 ditambah dengan data ketiga dan seterusnya sampai dengan XN. Nanti dibagi dengan banyaknya data yaitu N ya. Nah, di sini diketahui X bar gabungannya itu adalah 40 ya. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60 tetapi terbaca 30. Jadi misalkan X1 ini kita ganti dengan 30 ya. Oke. Sampai dengan XN. Nah, ini per N ya. Terus sekarang berarti kita bisa kalikan ya, 40 dikalikan N ini berarti 40 N ya. 40 N, kemudian ini kan tinggal 30 ditambah X2 ditambah X berapa sampai dengan XN begitu ya. Kemudian ini masih ada angka 30, kita geser ke kiri jadi 40N dikurangi 30 sama dengan X2 ditambah, kalau ini isinya itu aslinya ya X3 ditambah X4 dan seterusnya ini ya sampai dengan ditambah XN seperti ini ya. Kemudian setelah itu untuk yang kedua ya ini setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 41. Jadi ada rata-rata baru lagi, yaitu 41. Itu kan ketika nilainya sudah dibenarkan, yaitu 60 ya. Jadi bukan lagi 30, tetapi 60. Jadi ini kita ganti X1-nya dengan 60, ditambah dengan X2, ditambah dengan X3, ditambah dengan titik-titik sampai dengan XN per N itu sendiri. Berarti kita kalikan silang ya. 41 dikali N adalah 41 N ya. Kemudian ini adalah plus 60, pindah ruas langsung dikurangi 60 sehingga ruas kanan tinggal X2 ditambah X3 ya, ditambah titik-titik sampai dengan XN. Nah, kemudian nanti dari sini ya bisa kita simpulkan bahwa kita lihat ya, X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai dengan XN. Ini kan ya nilainya sama dengan 40N min 30 ya. Jadi bisa langsung kita tulis 41N ya. Dikurangi 60 sama dengan 40N min 30 ya. Oke, kita kerjakan lagi di sini. Berarti nanti di sini 41N dikurangi 40N sama dengan
Ini kan min 60 ya sobat ya. Kalau pindah ruas berarti kan jadi positif 60 ya. Dikurangi 30. 41 dikurangi 40 adalah 1 N ya. Atau tetap kita tulis langsung N. 60 dikurangi 30 yaitu ketemu 30. Jadi banyaknya bilangan dalam kelompok itu si N itu sendiri ya. Sudah ketemu nilainya adalah 30 atau yang C. Lanjut. Soal 5, berat rata-rata 10 siswa adalah 60 kilo. Salah seorang di antaranya diganti oleh Andi sehingga berat rata-ratanya menjadi 60,5 kilo. Jika berat Andi adalah 60 kilogram, maka berat siswa yang digantikan adalah berapa? Nah, ini soalnya hampir mirip dengan soal yang nomor 4 tadi ya, Sobat. Langsung saja kita kerjakan di sini ya. Berat rata-rata 10 siswa adalah 60 kilo ya. Berarti ini ada 60 kilo ya. Didapat dari 10 siswa. Misalkan saja ada X1 ditambah X yang kedua, data kedua ditambah dengan data ketiga. Dan seterusnya ya sampai ditambah dengan data yang ke-10. Tentunya dibagi dengan berapa sobat? Ya, benar sekali dibagi dengan 10 karena ada 10 siswa. Berarti nanti di sini ya, langsung kita kalikan 60 dikali 10 ini ada 600 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai dengan X10. Kemudian berikutnya ada kata salah seorang di antaranya diganti oleh Andi ya, diganti oleh Andi. Sehingga rata-ratanya menjadi 60,5 ya. Berarti di sini ada 60,5. X1-nya ini diganti oleh Andi ya. Jika beratnya itu adalah 60, berarti X1 kita ganti dengan 60 ya. Oke, kemudian di sini ada X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan X10 ya. Tentunya masih dibagi dengan 10. Nah, terus baru kita kalikan 60,5 dikali 10 ini berarti ada 605 ya. Kemudian ini ada 60 ya. Kita geser ke kiri jadi dikurangi 60 ya. Sehingga nanti di sini isinya tinggal X2 ditambah X3 ditambah seterusnya titik-titik sampai dengan X10. Nah, dari sini berarti nanti bisa kita bawa ke persamaan yang pertama ini ya. Oke, sekarang kita, maaf, ini kita hitung dulu ya. 605 dikurangi 60. Iya, lupa. Berarti 605 dikurangi 60, ketemunya berapa? Ada 545 ya. Sama dengan kita tulis lagi X2 ditambah X3 ya, ditambah titik-titik sampai dengan X10. Nah, kemudian di sini kita tulis ya. Ini tadi kan 600 ya. 600 itu kan didapat nilainya adalah X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah seterusnya sampai X10. Nah, kalau diperhatikan di sini nilainya X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai X10 kan sama dengan 545. Berarti ini bisa kita rubah ya. X1 ditambah ini kita rubah ya menjadi 545 ya. 545. Oke. 600. Sehingga ini 545 bisa kita geser ke kiri jadi 600 dikurangi 545. Ini X1. 600 dikurangi 545 berarti didapat hasilnya adalah 55. Sehingga berat siswa yang digantikan itu adalah 55. Ketemu ya jawabannya sobat, yaitu yang C.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita sudah selesai ya mempelajari soal-soal tentang rata-rata gabungan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya ya. Terima kasih untuk sobat-sobatku semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.